to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bikin video reaksi lanjutan ya. Sebenarnya ini video reaksi lanjutan karena kemarin itu gue udah full banget, udah ngebut banget, karena reaksi gue tuh hampir 40 menit ya teman-teman. Jadi gue berpikiran pada saat itu untuk tidak membahas next vlog. Tapi gue pikir-pikir lagi lah, itu kan udah ditonton ya, ngapain gue nggak dibahas, gue pasti dicecer gue kelewatan gitu ya. Ya akhirnya ya udahlah gue bahas di kelanjutan reaksi gue di video season 3, 4, 5 ya. Jadi tapi karena itu sedikit, jadi gue tambahkan dari videonya Pak Sumantri ya. Karena gue lihat di sana ada Vicky Naki juga lagi ngapain gitu teman-teman. Jadi sekaligus gue reaksi juga untuk video Pak Sumantri. Jadi kalau kalian belum nonton videonya Pak Sumantri, belum subscribe dia ya. Jadi nanti gue kasih link di deskripsi. Susah baru bangun tidur soalnya. Jadi kalian mesti nonton dulu ya. Terutama video Vicky Naki ya teman-teman, dan video Pak Sumantri juga yang aslinya ya. Dan di sini kita lihat ini mobilnya Vicky Naki ya, dan kayaknya ada di kantor Bakpao ya, teman-teman, dan sedang diparkirin sama salah satu editor apa stafnya Bakpao lah. Gue nggak begitu hafal dengan para karyawannya Baim ya, tapi yang jelas ini ada di kantor Bakpao dan mobilnya sedang diparkirin teman-teman. Jadi langsung aja kita reaksi videonya. Dia kan habis edit balik. Oke siap. Mas Vicky. Gitu. Dia kan habis edit balik. Oke siap. Nah ini tujuan Vicky ke kantor Bakpao ini bisa kita lihat di video ini, potongan video ini ya. Jadi video Pak Sumantri itu panjang, jadi ada beberapa part memang nggak gue tampilkan di sini, tapi yang penting aja kalau ditanya ditaruh diparkir di mobil di situ aja tempatnya, maksudnya karena habis ngedit dia balik gitu. Jadi dia nggak stay di kantor Bakpao maksud gua, dan dia bakal balik. Berarti tujuan Vicky ke kantor Bakpao adalah untuk editing ya. Jadi ya mungkin bukannya editing secara keseluruhan, karena Vania yang bakal editing. Seperti yang pengakuan dia pada waktu kapan tuh, kalau dia juga turut campur dalam saat editing ya, karena di situ ada kata-kata yang mungkin Vania nggak tahu ya. Itu kan banyak bahasa bercampur di situ, apalagi bahasa Turki mungkin Vania juga nggak ngerti gitu ya. Jadi dia harus tetap melihat mengontrol hasilnya atau sekaligus menerjemahkan bahasa-bahasa asing yang mungkin Vania nggak tahu gitu ya teman-teman. Dan dan juga mengedit part-part yang menurut dia bakal menjadi terang buat kalian gitu. Karena kalian harus ada di sisi yang abu-abu, bahkan gelap sekalipun gitu kan. Jadi sesegera mungkin part-part yang terang itu diedit, sama seperti halnya dulu Askim ya. Askim lolos tuh sisi terang itu sebenarnya tuh. Cuma karena kalian ribut dan ketahuan, itu akhirnya di-delete tuh di channel aslinya. Untung gue udah rekam tuh gitu teman-teman. Jadi ya tetap aja lah kalian di dalam kegelapan kalau yang nggak tahu gitu ya. Dan di video gue yang reaksi tadi malam, banyak juga yang bilang wah bukannya next month bang, tapi next vlog gitu. Itu sah-sah aja ya teman-teman ya, beda-beda telinga gitu kan, beda-beda cara mendengar, karena memang perkataan itu kan ada backgroundnya gitu, background musik. Sebenarnya month sama next part itu jauh secara perkataan dan mimik mulut gitu ya. Ini yang bagusnya sebenarnya orang yang ahli mikroekspresi lagi nih, karena mimik mulutnya antara month dan part itu harusnya beda ya,
walaupun mungkin sama orang awam itu nggak terlalu kelihatan mimik mulut, karena kalau suara kan bisa apa ya, bisa nyamar karena itu ada backgroundnya gitu, dan itu kayaknya nggak seperti biasa Vicky ngomongnya ya, itu agak pelan next mon terus tiba-tiba berhenti dan ketawa. Gua nggak tahu maksudnya Vicky Naki apa gitu, tapi it's okay. Gua nggak memaksakan kalian untuk percaya analisa gua ya, sama seperti yang hari pertama, hari kelima gitu kan, dan macam-macam itu bebas aja ya, itu analisa kita masing-masing. Gua nggak selalu bilang gua benar gitu, dan karena gua bukannya Gus Samsudin gitu ya bisa meramal gitu, karena gue cuma menganalisa aja dan mungkin gue salah gitu. Tapi di sini juga sama, di next month atau next part gue juga bisa salah. Jadi itu masing-masing aja ya, masing-masing cara menangkapan kalian, dan itu menurut gue bukannya sesuatu yang besar yang kita permasalahkan. Yang penting udah banyak banget bagian yang menurut gue mengarah terang, tapi kalian menolak itu. Oke, langsung aja kita lanjutin ya reaksi. Mas Vicky. Halo. Pindahin ya mobilnya. Iya. Mana sehat. Sehat Mas Vicky Inge. Mas Vicky, sedikit ini. Mbak Pau ini kan belum bisa upload nih. Apa ini? Pesan netizen nih. Oh, buat semuanya yang nungguin ya. Ya tungguin aja lah, dan doain yang terbaik buat Pak Pau. Mantap. Oke. Pulang dulu. Dadah. Oke, makasih. Jadi Pak Sumantri ini care banget sama vlognya Bapau ya. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Apa ada masalah dengan vlog Bapau? Dari gue nonton ya, nggak hanya partnya Vicky ya, gue tonton semuanya, hampir semuanya lah, 80% lah gue tonton videonya Pak Sumantri ini dari awal. Karena gue tertarik apa sih yang sedang di apa di videoin Pak Sumantri ini. Ternyata memang katanya Bapau itu lagi nggak upload video ya teman-teman. Ya mungkin masalah yang kemarin kali kayak teman-teman, masalah KDRT itu ya. Ya mudah-mudahan walaupun gue udah nggak nonton secara rutin, tapi gue tetap ngikutin juga Bapau gitu ya. Gue berharap juga tetap semangat ya Mbak Imong gitu ya. Ya semua orang punya kesalahan ya teman-teman. Suatu saat pasti kalian juga ada banyak salahnya dan bisa memperbaiki itu. Begitu juga dengan Mbak Imbong ya, bisa memperbaiki vlog-vlognya ke depannya gitu teman-teman. Dan yang di sini kedatangan Vicky ke Bapau itu menandakan kalau Vicky sekarang keadaannya udah sehat-sehat aja teman-teman. Karena kemarin sempat dia kena COVID, dan sekarang kelihatan dia udah beraktivitas, udah sehat banget dan siap kembali ke Turki. Itu kenapa Mas Ajis naik motor, Mas Ajis Ucus ya naik motor ya, sedangkan Vicky naik mobil. Mana malam-malam ya, mungkin beda-beda jurusan kali, dia mau kemana dulu, takut ada urusan, bisa jadi bisa langsung ditinggalin Bang Ajis Ucusnya dia. Dan kita tahu Bang Ajis Ucus kayaknya tinggal di tempatnya Vicky ya teman-teman, buat nemenin Vicky lah. Oke, Mas Ajis. Terus, kiri. Kaki kiri. Terus kiri. Terus. Ada Sumantri Channel. Oke, Mas Ajis. Keren ya mobilnya Vicky ya. Suatu saat gue punya mobil itu ya, gue harus punya.
kita itu mau beliin jilbab buat Nada, karena buat adik aku Nada sama Duta, mereka itu suka banget sama jilbab yang dipakai sama Tuba. Jadi itu klipan video itu jadi rame banget dan banyak banget yang komen di video reaksi gue yang pertama itu ya. Jadi bang, lu kelewatan bang, ada video yang istilahnya mengelus pipinya Tuba. Ya gue sebenarnya mau reaksi itu teman-teman gitu, karena itu udah rame dulu di sharing corner juga kan. Nah, banyak yang DM gue dari teman-teman gue juga, bang itu kayaknya lagi ngelus-ngelus Vicky pipinya Vicky. Ya padahal gue ceritain dari awal kalau gue itu udah kebanyakan, udah 40 menit dan gue buru-buru, dan gue berpikiran bakal mau, karena ini next vlog, gue pikir secara spontan gue bilang gue bakal video ini next vlog gitu ya, vlog selanjutnya. Tapi gue pikir-pikir ya, itu udah ditonton gitu. Kenapa nggak sekalian dibahas gitu kan? Dan iya juga ya, menurut gue udah ditonton dan ngapain nggak dibahas, orang-orang pasti nanyain gitu. Akhirnya gue bikin lah video ini teman-teman, jadi tambahan dari video reaksi pertama gue gitu ya. Dan ada info tentang Vicky juga teman-teman. Jadi akhirnya gue bikin video ini, dan setelah gue lihat secara jelas juga kayaknya nggak ngelus teman-teman. Ya sorry ya kalau gue berpendapat itu nggak ada elusan dan nggak ada sentuhan. Kalau kita mau lebih jelas lagi, kita tonton bareng-bareng ya. Jadi kita kecepatannya kita kurangin lah 60 lah. Nah, karena buat adik aku Nada sama Duta, mereka itu suka banget sama jilbab yang dipakai sama Tuba. Nggak ada sentuhan ya teman-teman, karena mungkin angle video ya teman. Angle video itu bikin kelihatan ada sentuhan. Waduh, ada tukang bubur bangke. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena pagi-pagi banyak tukang dagangan lewat gitu kan. Dan karena angle kameranya menghadap depan dan di depan tangan Vicky, itu seolah-olah menyentuh pipinya. Kayaknya kalau di different angle itu nggak nyentuh ya teman-teman. Jadi ini masalah angle aja sebenarnya, bukan karena gue yakin Vicky nggak bakal ya seberani itu, apalagi ini di kamera menyentuh bagian pipi yang menurut kentang banget dan empuk banget itu kalau disentuh. Enggak. Jadi menurut opini gue itu nggak ada sentuhan. Dia cuma pengen gambarin betapa cantiknya Tuba karena pakai hijab, dan itu disukai sama adik-adiknya Vicky. Dan adik-adiknya Vicky nitip gitu, nitip untuk dibeliin jilbab kayak Tuba sama kayak Tuba gitu ya teman-teman. Jadi sorry to say, kayak kalau kata gua ini nggak ada sentuhan. Ini hanya pingin menggambarkan kecantikan Tuba memakai hijab yang dimaui sama adik-adiknya gitu teman. Biarin ya, biar segini ya speednya ya. Kalau ini gue udah bahas ya di video sebelumnya.
Nih teman-teman, sebelum Vicky nanyain 1+1 itu sebenarnya Tukba beri kode ke Vicky dengan ngomong sesuatu. Gue nggak tahu omongan itu apa artinya. Kalau kalian ngeh ya, dia ngomong sesuatu tapi nggak disuarakan sama Tukba untuk mengasih tahu Vicky. Kemungkinan mungkin, bang ada polisi dong, ntar kita digerebek. Jadi coba kalian lihat ya, kalian perhatikan Tukba ngomong sesuatu ketika Vicky Naki mempertanyakan 1+1. 1 tambah 1 berapa? Ya, kayak apa ya, susah untuk nggambarin perkataan Tukba karena nggak disuarakan sama dia, tapi dia mimiknya ngomong sesuatu ke Vicky. Ya, coba kita lihat lagi ya. Fokus dengan pertanyaan itu ya. Jadi memang dia lagi mau ngungkapin sesuatu sama Vicky, jadi dia nggak fokus sama pertanyaannya. Jadi dia bilang what are you trying to say, dia bilang gitu kan. Ya itu kode-kode juga buat Vicky, dan ternyata memang di videonya itu, di keterangannya, kalau ada polisi nyamperin mereka untuk meminta mereka mematikan kamera ya. Gue heran ya, polisi ngapain ada urusan untuk mematikan kamera ya. Disuruh matiin kameranya sesuai dengan apa ya, keterangan di terjemahan ya. Jadi disamperin polisi untuk mematikan kamera. Nah gue heran ini kan kayaknya kayak tempat makan atau mall gitu, ngapain polisi ada di daerah ini gitu ya. Gue belum pernah ngelihat di Indonesia itu ada polisi ngatur-ngatur kalau kita video gitu, kecuali itu di area yang mungkin terlarang A1 misalnya. Mungkin tidak boleh merekam, kecuali itu satpam teman-teman, satpam atau pegawai restoran tersebut nggak boleh ngerekam gitu. Dan di sini polisi gitu, gue penasaran juga nih polisi, apakah ada polisi syariah di di Turki, sama seperti halnya di Arab Saudi itu ada polisi namanya polisi syariah. Dia itu menegur kelakuan kita gitu ya. Jadi kalau di Mekah itu, di Madinah gitu ya, kalau hajian itu ada namanya polisi apa sih, gue lupa namanya itu ya. Ya pokoknya itu dia tugasnya adalah menegur kalau kita melakukan kesalahan. Kalau kita misalnya pokoknya hal-hal yang menurut gue kelakuan kita yang ditegur gitu, bukan terhadap kejahatan apa-apa. Kalau di Indonesia kan lebih ke misalnya penegakan hukum gitu kan. Polisi itu untuk nilang, polisi itu untuk kasus-kasus yang melanggar hukum dan macam-macam. Nah, kalau yang polisi kayak polisi syariah kayak yang di Arab Saudi itu ya, itu tentang kelakuan ya, membenarkan kelakuan kita gitu ya, meluruskan kelakuan kita itu. Dan gue nggak tahu kalau di Turki itu ada polisi semacam itu nggak, karena gue aneh kalau kita lagi makan ada polisi udah gitu nyuruh matiin kamera pula gitu kan. Dan ya kita tonton aja nanti next vlognya, apa benar itu polisi atau mungkin itu satpam ya. Kalau di Indonesia itu satpam kayak polisi seragamnya itu, jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, gitu aja reaksi gua yang sedikit ini, karena ini tambahan reaksi ya. Mudah-mudahan kalian puas dengan reaksi tambahan ini, karena banyak yang bilang, bang lu kurang reaksinya, bang lu kurang reaksinya. Ya padahal itu sengaja ya, tapi ya memang salah gua juga sih. Kalian udah nonton itu dan tentu kalian mempertanyakan reaksi gue terhadap video tersebut ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman reaksi gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.